Science and Run part 5 masih di integral materinya. Cuma kali ini kita akan membahas tentang menghitung panjang dari suatu fungsi. Istilahnya itu panjang busur. Materi kali ini jauh lebih mudah dibanding yang sebelumnya, jadi harusnya bisa dipraktikkan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi nanti saya bahas seiring dicoba. Oke, jadi kita akan menghitung integral, menghitung panjang busur menggunakan integral. Contohnya, misalkan ada fungsi fx dengan persamaan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 5x plus 4, dan kita akan menghitung panjangnya dari koordinat A ke koordinat B, di mana koordinat A itu memiliki koordinat 1,5, x-nya 1, y-nya 5, sedangkan B di 4,8. Untuk menghitung panjang integral ini, saya akan langsung ke rumusnya aja. Untuk tahu dari mana asal rumus ini ada di slide atas dari yang saya tayangkan ini, jadi kalau mau minta materinya silakan tulis di komen. Oke, ini rumus akhirnya. Rumus akhirnya itu untuk menghitung panjang suatu fungsi menggunakan integral batas bawah batas atas dari akar 1 plus turunan kuadrat dari fungsi tersebut terhadap dx. Oke, gimana cara pengaplikasiannya dan kenapa bisa dapat persamaan kayak gini, kita coba langsung ke aplikasi GeoGebra-nya aja. Jadi kita masuk ke GeoGebra. Ini pakainya GeoGebra Calculator Sheet. Oke, tadi kita punya persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 5x plus 4. Oke. Grafik yang ditampilkan grafik seperti ini, yaitu memiliki dua puncak. Yang kita mau hitung itu, kita tulis lagi misalkan fl x sama dengan fungsi yang sama, di copy aja fungsinya, terus kita kasih batas. Batasnya dari 1 kurang dari x kurang dari 4. Dari mana kita dapat 1 sampai 4 ini? Tadi A itu ada di X1 dan B itu ada di X4. Gitu. Oke, itu muncul nih gambar grafiknya dari 1 sampai 4. Sekarang kita coba ganti color-nya dulu, biar beda sama fungsi basicnya. Kita ganti, terus bisa di bold. Oke, di setting ya. Ini grafiknya. Jadi yang mau kita ukur itu grafik yang ini nih, yang terang. Oke, pertama teorinya. Sebelum masuk ke rumus, kita coba dulu cara manual menghitung garis panjang dari garis ini. Gimana caranya? Jadi kita pecah dulu, dibagi menjadi beberapa segmen. Pertama misalkan dari 1 sampai 4 itu punya 4 titik. Anggaplah P1 itu titiknya di koordinat 1, F1. Berarti dapat 1,5. Terus titik kedua 2, F2. Dapat 2,2. Titik ketiga 3, F3. Dapat titiknya 3,1. Terus yang terakhir P4. 4, F4. Oke, itu ya. Kita dapat 4 titik. Dari 4 titik ini berarti kita bisa membuat 3 segmen. Segmen pertama, yaitu kita menghubungkan antara poin 1 dengan poin 2. Titik ke-1 dengan titik kedua. Dan diperoleh panjangnya 3,16, satuan panjang. Terus kita segmen lagi. Segmen kedua berarti dari P2 ke P3. Dapatlah panjangnya 1,4. Dan yang terakhir, yaitu segmen ketiga, berarti poinnya dari poin 3 sampai poin keempat. Dapatlah panjangnya 7,07 gitu. Nah, ini bisa menggambarkan seberapa panjang fungsi tersebut, namun kurang akurat. Untuk menghitung totalnya bisa kita tulis L sama dengan, berarti tadi ini segmen 1 itu G, segmen 2 itu H, dan segmen 3 itu I. Kita jumlahkan dapat panjangnya 11,647 satuan panjang. Satuan panjang ini hanya satuan panjang yang mendekati dari fungsi tersebut. Jadi nggak bisa
nilai eksaknya tuh nggak segini gitu. Ini hanya untuk pendekatan. Ya, berarti semakin banyak segmen yang kita buat, maka panjang ini akan semakin akurat dari panjang sebenarnya. Sekarang kita coba buat dulu. Saya hapus segmen-segmen tadi. Terus kita buat yang lebih akurat lagi. Berarti ada P1, 1F1, terus P2. Sekarang saya pecahnya per 0,5 koordinat. Kalau tadi per 1 koordinat. F1,5, P3, itu F2, 2,F2, terus P4, 2,5, F2,5, P5, F3, F3, poin ke-6, jadi 3,5, F3,5, poin terakhir, poin ke-7, itu 4,F4. Oke, di sini ada 7 koordinat. 7 koordinat ini berarti bisa menghasilkan 6 segmen. Kita masukkan dulu fungsi segmennya, kita hitung satu-satu. Segmen 1, terus segmen 2, P2 ke P3, terus segmen 3, P3 ke P4, segmen 4, P4 ke P5, segmen 5, P5 ke P6, kemudian segmen terakhir, segmen 6, jadi P6 ke P7. Oke, kita punya 6 segmen garis, yaitu yang digambarkan dengan garis berwarna abu-abu. Terus sekarang kita hitung panjangnya. Panjangnya berarti L penjumlahan dari G, H, I, C, K, L. Diperoleh panjang senilai 11,99 satuan panjang. Oke, ini ya. Ini pengukuran yang kita gunakan secara manual. Oke, sekarang kita ingin menggunakan integral untuk menghitung panjang dari garis ini, jadi tanpa segmen. Sebenarnya integral ini menggunakan segmen, tapi koordinatnya itu mendekati tak hingga, makanya bisa sangat akurat untuk menghitung panjang dari garis ini. Sekarang kita buat dulu fungsinya. Anggaplah misalkan saya punya Fu gitu. Karena tadi fungsi integralnya itu akar dari 1 plus, jadi di sini saya gambarkan Fux itu sama dengan akar dari 1 ditambah turunan fungsi yang dikuadratkan, berarti F aksen X yang dikuadratkan. Ini kita tulis dulu, berarti akar akar 1 plus F aksen X kuadrat, gitu ya. Oke, enter. Itu persamaannya, akar 1 plus 3x kuadrat min 10x plus 5 yang dikuadratkan. Sekarang kita masuk ke integralnya. Berarti integral function start n. Functionnya berarti Fux. Terus startnya dari 1 sampai 4. Diperolehlah panjang sebesar 12,169 satuan panjang. Dengan panjang yang pertama tadi, kita hitung secara manual, 11,99, sedangkan jika menggunakan integral, ini pendekatan yang
paling mendekati dari fungsi sebenarnya. Gitu. Jadi panjangnya 12,167. Jadi perbedaannya tipis, cuma yang menggunakan integral itu yang paling akurat. Oke, jadi ini materi untuk menghitung panjang suatu fungsi menggunakan integral. Gitu ya. Basicnya sebenarnya dari pensegmenan, dilakukan segmentasi dari garis itu dipecah-pecah, kemudian dihitung panjang masing-masing dengan cara menghitung panjang dari titik ke titik, terus dijumlahkan, ya, diperolehlah panjang dari garis. Dan integral itu mengimplementasikan itu hanya dengan mempermudah sistemnya. Gitu ya. Oke, cukup sekian materi kali ini tentang panjang dari integral. Terima kasih.